Nama saya Salman Alfarisi, saat ini umur 30 tahun. Oke, perkenalkan saya Adrian Irwandika, bisa dipanggil Randi. Usia saat ini 30 tahun, pekerjaan sebagai wira swasta, dan saat ini sudah menikah dengan 1 anak. Nama saya Danis, umur saya 24 tahun. Saya saat ini merupakan mahasiswa tingkat akhir. Saat ini single. Nama aku Aditya Rajwita Rizky Ananda, biasa dipanggil Tia, umurnya tahun ini 20, pekerjaannya masih mahasiswa, statusnya apa ya? Alhamdulillah aja deh. Mas, boleh nggak diceritain pengalaman anxiety kamu? Oke. Dan kenapa sih kamu bisa anxiety? Oke, banyak hal sih yang membuat saya takut ya, atau anxiety. Salah satunya adalah saya tuh nggak bisa berguna banyak buat diri saya sendiri atau orang lain. Dan mungkin ya, karena saya salah satu ini ya, istilahnya di keluarga tuh yang jadi andalan juga, saya takut nggak bisa bahagiain orang tua. Pengalaman anxiety biasanya kalau saya punya satu target nih yang pengen dicapai, udah bikin plan, udah jalanin plannya juga, ternyata ada hal-hal yang nggak sesuai harapan dan deadline-nya udah makin dekat. Itu biasanya mulai agak panik-panik gitu tuh. Jadi berasa gelisah, berasa panik. Aku tuh biasanya gelisah kalau misalkan ngomong di depan banyak orang, karena apa ya? Aku kayak anaknya tuh termasuk yang ansos gitu loh, Kak. Kalau public speaking tuh aku merasa kurang banget. Mau nggak mau harus terjun ke lapangan, dan ketika terjun ke lapangan berarti kan ketemu orang baru di situ. Sering dapat penolakan juga dari tempat yang mau diteliti gitu. Kadang-kadang di hidup era digital ini ngelihat siapapun yang sukses, bukannya bahagia, justru saya mikir juga, aduh kok dia bisa, saya kok begini-begini aja gitu. Nggak semua hal memang bisa dikendaliin sih. Ada hal-hal yang saya nggak bisa kendaliin juga. Tetap belajar untuk ngontrol itu semua, tapi saat ini belum bisa sepenuhnya untuk ngendalin perasaan-perasaan itu juga. Night Meditation. Inspigo Meditation, Dian Sastrowardoyo. Halo, aku Dian. Kita ketemu lagi di ruang meditasi Inspigo. Apa kabar? Setelah seharian beraktivitas, alangkah baiknya untuk mensyukuri segala hal yang kita alami hari ini, sekecil apapun. Kita suka terlena dalam ambisi dan lupa untuk melihat apa yang sudah kita miliki sekarang. Apa yang kamu rasakan setelah mendengarkan meditasi tadi? Pertama sih kayaknya lebih rileks ya, jadi lebih tenang perasaannya, terus ke bawah santai, apalagi ini ya, tadi kan sempat ditanyain tuh perasaan takut atau anxiety-nya kayak gimana. Jadi saya lebih memikirkan apa yang diberikan sugestinya sama si Mbak Dian Sastro sih tadi. Nggak sadar loh selama ini sebenarnya punya hal-hal yang bisa disyukuri, hal-hal kecil kayak makanan yang dikonsumsi, suara-suara di sekitar yang masih bisa didengar, panca indera yang lengkap dan masih berfungsi gitu. Itu sering nggak disadari. Ngerasa lebih tenang, ngerasa lebih banyak bersyukur, karena banyak hal dalam hidup ini yang bisa disyukuri dari orang-orang yang pernah datang ke hidup saya. Abis dengerin ini jadi apa ya? Tenang, rileks, dan lebih bersyukur aja. Kayak masih banyak yang bisa disyukurin dari hidup ini. Apalagi yang mau dikejar, dan nggak perlu ngebandingin sama orang lain yang udah jauh di atas sana. Itu kan juga mereka pasti melalui perjuangan yang nggak mudah juga. Pikiran saya tuh terpaku hanya ya udah ambisi. Tapi ketika saya dengar mediasi tadi tuh ya udah, ini loh, ternyata apa yang lu kejar selama ini orang lain belum tentu dapat apa yang lu punya hidupnya. Saya bersyukur karena hidup ini tuh penuh anugerah, penuh dengan rezeki yang berlimpah, yang bisa datang dari berbagai sumber juga, dan juga hidup ini penuh dengan kebahagiaan.
Oke. Al, janganlah istilahnya kamu tuh egois banget. Kenapa sih harus banyak hal yang lu tuh cuma satu orang gitu, ngerjain banyak hal, nggak mungkin, nggak akan mungkin. Ingat ada keluarga di rumah, jangan sibuk terus, jangan banyak inilah, jangan banyak alasan sibuk sana sibuk sini. Ingat anak baru lahir, ingat istri, ya kan. Fokus sama diri sendiri. Tiap orang pasti punya kekurangan kelebihan. Tapi gimana dengan kelebihan yang kamu punya, kamu bukan nutupin tapi mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut. Kamu bisa kok. Aku mau makasih buat diri aku sendiri masih bisa bertahan sejauh ini dan ngelewatin semua masa-masa yang sulit, karena aku yakin juga segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada tujuannya untuk aku dan aku sendiri bisa lewatinnya. Bagian orang tua nggak harus lo istilahnya harus sampai nggak ngubungin mereka, baru datengin mereka setiap bulan, kadang-kadang 3 bulan. Coba besok kalau misalnya minggu depan kalau lagi kosong ke rumah orang tua. Itu aja sih, Mas.